Shalom. Renungan kali ini berjudul Bagaimana Mendapatkan Iman oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Kita menghadapi tantangan tuntutan Allah tanpa kompromi untuk memiliki iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya. Dalam tuntutan ilahi ini, kita bisa lihat kenapa kitab suci membandingkan iman dengan emas yang berharga. Nilainya unik. Tidak ada penggantinya untuk iman. Tanpa iman, kita tidak bisa menghampiri Allah. Kita tidak berkenan kepadanya. Kita tidak bisa menerima kehidupannya. Lalu bagaimana caranya kita mendapatkan iman? Apakah iman sesuatu yang tidak bisa diprediksi dan tidak bisa dijelaskan, yang atasnya kita tidak punya kendali? Atau apakah Alkitab yang sama yang mempresentasikan tuntutan Allah agar kita memiliki iman juga menunjukkan jalan pada kita bagaimana mendapatkannya? Roma 10 ayat 17 berkata, "Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus." Timbul. Iman timbul. Jika kita tidak punya iman, kita bisa mendapatkannya. Namun, bagaimana iman bisa timbul? Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Namun apa artinya pendengaran? Bagaimana kita bisa mendengar apa yang Alkitab katakan kepada kita? Dalam bahasa Yunani asli Perjanjian Baru ada dua kata. Keduanya biasa diterjemahkan sebagai kata. Yang satu adalah logos, yang satunya adalah rema. Kadangkala kedua kata tersebut digunakan secara bergantian. Namun sesungguhnya, kedua kata ini memiliki perbedaan signifikan sendiri-sendiri. Logos artinya lebih dari sebuah kata yang diucapkan atau ditulis. Oleh karena juga menunjukkan fungsi ekspresi pikiran. Logos didefinisikan sebagai kuasa pikiran yang dimanifestasikan dalam ucapan. Dalam hal ini, logos adalah eksistensi firman Allah yang tidak berubah. Keputusan Allah ada dalam kekekalan sebelum permulaan waktu dan akan berlanjut dalam kekekalan hingga jauh setelah waktu berakhir. Logos ilahi ini yang Daud katakan dalam Mazmur 119 ayat 89 ketika ia berkata, "Untuk selama-lamanya, ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga." Tidak ada yang terjadi di bumi bisa mengubah kata yang kekal di surga ini. Di sisi lain, rema berasal dari kata kerja yang berarti diucapkan dalam waktu dan tempat. Dalam Roma 10 ayat 17, ketika Paulus berkata bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus, ia menggunakan kata rema, bukan logos. Ini sesuai dengan fakta bahwa ia menggunakan keduanya, kata dan pendengaran. Secara logis, agar bisa didengar, kata harus diucapkan. Ini sesuai dengan pernyataan Paulus, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dari Roh Allah yang hidup. 2 Korintus 3 ayat 6. Tanpa Roh Kudus, tidak bisa ada rema. Dalam Alkitab, logos, seluruh keputusan Allah, disediakan bagi kita. Namun logos terlalu luas, besar dan kompleks untuk kita mengerti seluruhnya. Rema adalah cara Roh Kudus membawa dan menurunkan sebagian logos keluar dari kekekalan dan menghubungkannya dengan waktu dan tempat agar kita bisa mengalaminya. Rema adalah sebagian dari seluruh logos yang diaplikasikan dalam situasi khusus kita pada waktu tertentu. Melalui rema, logos yang diaplikasikan pada hidup kita menjadi pengalaman pribadi. Dalam hubungan ini, antara Allah dan manusia, iman timbul dan inisiatifnya berasal dari Allah. Dengan demikian, tidak ada tempat bagi kita untuk menjadi arogan atau sombong. Dalam Roma 3 ayat 27, Paulus mengatakan membual bukan bagian dari hukum iman.
Allah lebih tahu dari kita dan hanya sebagian dari logos yang bisa memenuhi kebutuhan kita pada waktu tertentu. Melalui Roh Kudus, Ia mengarahkan kata-kata kepada kita yang sesuai atau tepat dan lalu mengimpartasi kehidupan ke dalam kata-kata itu, sehingga menjadi rema, suara Allah yang hidup. Respons yang disyaratkan dari kita adalah mendengar. Sejauh kita mendengar, kita menerima iman. Proses apa yang terjadi dalam mendengar? Penting kita tahu apa yang disyaratkan dari kita. Mendengar terdiri dari 4 elemen. Pertama, kita memberi perhatian yang tidak terbagi pada apa yang Allah katakan pada kita melalui Roh Kudus. Dengan keputusan, kehendak pribadi yang tegas, kita menyingkirkan semua pengaruh yang mengganggu. Kedua, kita harus mencondongkan telinga kita dengan sikap kerendahan hati dan mudah diajar terhadap Allah. Kita menolak purbasangka atau prejudis dan pendapat yang diambil sebelumnya, preconception kita, serta menerima apa yang Allah katakan dengan jelas dan praktis. Ketiga, kita fokus pada kata-kata yang mana Allah sudah mengarahkan kita. Jangan kita izinkan mata kita menyimpang ke pernyataan dari sumber lain yang mungkin berkonflik dengan apa yang Allah katakan. Keempat, bahkan ketika kata-kata atau rema tidak ada di depan kita, kita harus terus bermeditasi pada kata-kata itu di dalam hati kita. Dengan cara ini, kita terus menyimpannya pada pusat diri kita dan pengaruhnya meresap masuk ke dalam setiap bagian dari hidup kita. Ketika rema datang dari Allah kepada kita, selalu spesifik dan pribadi, dalam hubungan pribadi dengan Allah yang terjadi terus-menerus, sesuai tempat dan waktu. Melalui rema yang datang berturut-turut, Allah menuntun kita dalam kehidupan iman sesuai panggilannya. Rema yang diberikan kepada seseorang tidak berlaku bagi orang lain, bahkan tidak sama bagi orang yang sama dalam pengalaman yang lain. Kehidupan yang bergantung pada rema Allah secara terus-menerus ini terdapat dalam perkataan Yesus ketika Ia dicobai iblis untuk pertama kali di belantara. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman atau rema yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Kata keluar terjadi pada masa kini, present tense. Sama seperti setiap kata yang keluar dari mulut Allah, Yesus di sini berbicara mengenai kata spesifik yang keluar dari mulut Allah. Kata yang memiliki kuasa melalui nafas mulut Allah yang adalah Roh Kudus. Ini roti kita setiap hari, yang keluar selalu baru. Sementara kita hidup dalam ketergantungan terus-menerus pada remanya, kita mengalami impartasi iman setiap hari, yang hanya darinya orang benar akan hidup oleh imannya. Kita bisa rangkum hubungan antara logos dan rema. Rema diambil dari kekekalan atau logos dan dimasukkan ke dalam waktu atau kehidupan di dunia. Rema diambil dari surgawi atau logos dan dibawa ke bumi. Rema diambil potensinya atau logos dan dibuat menjadi nyata. Rema diambil dari keseluruhan logos yang luas, besar dan kompleks dan dibuat menjadi spesifik. Rema diambil dari seluruh logos dan diberikan kepada kita dalam bentuk yang manusia bisa berasimilasi. Rema seperti potongan roti yang Yesus berikan kepada ribuan orang yang datang untuk mendengarkan pengajarannya. Cocok bagi setiap kebutuhan individu. Rema sering datang kepada kita melalui orang percaya lainnya juga. Nabi Yesaya mempresentasikan hubungan antara logos dan rema dengan perumpamaan jelas dalam Yesaya 55 ayat 8-13. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur
dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Di sini kita melihat dua bidang yang berbeda, surgawi dan duniawi. Pada bidang surgawi, logos ilahi, cara dan pikiran Allah, seluruh keputusan Allah yang menetap di surga. Pada tingkat duniawi, cara dan pikiran manusia jauh di bawah Allah dan tidak sebanding. Tidak ada jalan di mana manusia bisa naik dari tingkatnya ke tingkat Allah, tetapi ada cara di mana pikiran bisa dibawa kepada manusia. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, Allah berkata, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ini kata sama yang Yesus katakan. Setiap kata yang keluar dari mulut Allah, Matius 4 ayat 4, yang darinya manusia hidup adalah logos surgawi turun ke bumi sebagai rema, mengimpartasi kepada kita cara dan pikiran Allah yang diaplikasikan pada situasi kita untuk memenuhi kebutuhan kita pada saat-saat tertentu. Jika diterima dan ditaati, rema membawa kita ke dalam aktivitas hidup dan menghasilkan buah yang memuliakan Allah. Kita akan berangkat dengan sukacita dan dihantarkan dengan damai. Sebagai ganti semak dan duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Semak dan duri, pohon jelatang, melambangkan cara dan pikiran kita. Ketika kita menerima rema dari mulut Allah, akan diganti dengan cemara dan sejenis semak berbunga putih yang menggambarkan cara dan pikiran Allah. Amin.